Ya. Kalau yakin GM201 itu adalah keturunan Rasulullah, maka kamu harus membuktikan Al-Husaini itu G juga, Al-Hasani G juga, Bani Otaibi G juga, Bani Mutairi G juga, Bani Tamim G juga, kemudian Bani Kohanim harus G juga. Itu kalau dihitung jarak genetiknya, maka kayak bersamanya itu kira-kira kalau pakai laju mutasi yang genealogi itu sekitar 4.400 tahun yang lalu. Itu bohong, itu dusta. Ya, semua orang itu bisa mengakses di websitenya Family Tree DNA. Nah, nanti bisa dicari itu project apa Ba'alawi itu ya. Ya. Judulnya itu kan Ba'alawi Sadah DNA Project. Nah. Apa ini teman-teman tamparan Profesor Sugeng pada Habib yang tidak terima dengan hasil tes DNA-nya sendiri? Wabarakatuh. Apa kata si Dugong Dungu ini ya? Saya ingin menanggapi sedikit tentang ajakan saling melaknat dari Habib Agus Arsal Al-Habsyi ya. Sekaitan dengan hasil tes DNA yang telah diterimanya sendiri, mau-maunya sendiri, kemudian keluar hasilnya diingkari. Gus gini Gus, Habib Agus, kromosom Y itu non rekombinan. Jadi kalau misalnya yang mengaku keturunan Nabi itu haplogrupnya beda-beda atau haplotype-nya beda-beda, maka tidak semuanya benar, cuma satu. Nah, tugas ilmiahmu adalah mencari yang benar. Kalau yakin yang haplogrup G itu keturunan Nabi, kamu ya harus memastikan bahwa seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu haplogrupnya G, dan itu pun jarak genetiknya berkorelasi, berhubungan dengan seorang kakek yang usianya kurang lebih, karena itu di bawah 7.000 tahun ya, kurang lebih 4.400 tahun yang lalu lah. 4.000 tahun yang lalu. Setua-tuanya 5.700. Itu tugas ilmiahmu, bukan saling melaknat. Ingat, Rasulullah itu diturunkan ke bumi itu bukan buat melaknat atau mengutuk manusia, tapi mengajak kebenaran gitu loh, dengan cara yang indah, dengan cara yang cantik. Karena apa? Kita tiap hari itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Kita itu umatnya ya mewakili sifat itu ke umat lain. Bahwa benar Rasulullah itu melakukan mubalat, tapi kasusnya apa? Kan kasusnya itu keimanan. Sesuatu yang sulit dibuktikan dengan cara terukur. Dua orang yang beda iman itu berantem nggak selesai-selesai, ya solusinya mungkin mubalang, nggak ada hakimnya. Apalagi kalau Allah Maha Kuasa itu bisa menampung semua kebenaran. Loh, Makin repot lagi kalau ngikutin filsafat itu. Tapi beda dengan kasus kamu ini keturunan Nabi Ibrahim atau tidak. Penyelesaiannya secara ilmu. Kromosom Y itu tidak berekombinasi. Karena itu, walaupun yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim itu haplogrupnya macam-macam, bisa dipastikan cuma satu yang benar, yang lain salah. Persoalannya mana yang satu benar, itu tugas ilmiahmu dengan cara terukur. Ya. Kalau yakin GM201 itu adalah keturunan Rasulullah, maka kamu harus membuktikan Al-Husaini itu G juga, Al-Hasani G juga, Bani Otaibi G juga, Bani Mutairi G juga, Bani Tamim G juga, kemudian Bani Kohanim harus G juga. Itu kalau dihitung jarak genetiknya, maka kayak bersamanya itu kira-kira kalau pakai laju mutasi yang genealogi itu sekitar 4.400 tahun yang lalu. Jadi DNA-mu dengan Bani Tamim misalnya itu harus ketemu di 2.600 tahun yang lalu. Catatan Tuhan yang ada di tubuhmu dengan catatan Tuhan dengan sama Bani Tamim, maka selisih perbedaannya akan menunjuk ke kakek yang umurnya 2.600 tahun lalu, Sayyid Adnan. Gitu caranya.
Itu yang cara yang benar gitu. Semua nasabnya itu diragukan, disusun filogeninya. Yang paling tertolak mana di peringkat terakhir, nanti yang paling diterima gitu. Makanya kuliah gitu loh, biar belajar filsafat itu loh, ontologinya apa, epistemologinya bagaimana, aksiologinya apa untuk masyarakat itu. Ini buat umat muslim juga, kalau ngangkat ulama pilih-pilih lah. Kalau filsafat aja nggak ngerti, filsafat itu induk semua ilmu. Ngapain diulamakan gitu. Jadi ini, jadi sikap Agus ini itu yang aneh, sikap Pak Agus ini. Dia tes sukarela, dia terus terima hasilnya, baca hasilnya maksudnya, dan nggak terima. Ketika membantah argumennya nggak dibaca, nggak pakai referensi. Misal, semua keturunan Nabi haplogrupnya nggak cuma C, ya bener. Kalau namanya keturunan itu haplogrupnya nggak harus satu, namanya juga keturunan. Artinya apa? Keturunan saya misalnya, kalau itu keturunan dari anak laki-laki, cucu saya laki-laki dari anak laki-laki, haplogrupnya ikut saya. Tapi cucu saya dari anak saya perempuan, cucu laki dari anak perempuan saya, ya haplogrupnya ikut menantu. Persoalannya kan kalian Ba'alawi ini selalu kekeh pakai garis laki-laki, ya haplogrupnya harus sama dengan Nabi Ibrahim. Itu tugasmu. Kalau kamu yakin haplogrup G itu adalah Bani Ibrahim, kamu harus mencari Al-Hasani Bani Ibrahim, haplogrup G. Kamu harus mencari Bani Otaibi haplogrup G. Kamu harus mencari Bani Tamim haplogrup G, Bani Mutairi haplogrup G, Bani Saud haplogrup G. Emangnya Raja Saud mau di haplogrup G kan? Nggak mau, najis paling. Kemudian Bani Kohanim juga harus ada haplogrup G. Dan saya kasih tahu kamu, Kohanim yang haplogrupnya G, GM377, itu kakek bersamanya dengan kamu 16.800 tahun yang lalu. Nggak mungkin Nabi Ibrahim umurnya kayak gitu. Makanya jangan disesatkan sama Rumail Abbas. Bilang yang, ya boleh aja dia bilang bahwa Bani Tamim ada haplogrup G-nya, Bani Mutairi ada haplogrup G-nya, terserah. Tapi jarak genetiknya tiap Bani itu sama-sama haplogrup G harus dihitung dulu. Bukan mentang-mentang sama-sama haplogrup G terus kakek bersamanya seumur dengan Nabi Ibrahim. Dihitung dulu. Jangan sampai sebagai manusia tapi matematikanya sekelas bro. Gitu. Kalau kamu muslim dan tahu Islam agama ilmu, ngapain saling laknat? Rasulullah diturunkan ke dunia ini bukan buat melaknat manusia. Kalau merasa keturunan Rasulullah, ya selesaikan dengan ilmu. Kok main laknat aja? Itu bohong, itu dusta. Ya, semua orang itu bisa mengakses di websitenya Family Tree DNA. Nah, nanti bisa dicari itu project apa Ba'alawi itu ya. Ya, judulnya itu kan Ba'alawi Sadah DNA Project. Nah, jadi itu ada 185 member, 185 orang ya dari Sadah Ba'alawi yang dites YDNA-nya. Apakah semuanya hasilnya masuk haplogrup G? Nah, ternyata tidak. Jadi ini saya hitung ya, memang banyak yang G itu sekitar 65, tetapi ada yang J itu sekitar 27. O3 itu dari Indonesia ya. Ada I1 dari Inggris, E ada 18, B ada 2, L ada 1. Jadi hasilnya variatif. Tetapi yang jelas ya, ada yang J jumlahnya 27. Nah, kalau seandainya benar haplogrupnya Nabi Muhammad itu adalah J1, maka berarti apa? Bisa disimpulkan bahwa Sadah Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Buktinya ada 27 orang contoh ini ya, yang masuk haplogrup
J. J. Nah, Iya. tetapi ini berandai-andai seandainya benar memang haplogrupnya Nabi Muhammad itu benar-benar J1. Seandainya. Ini ya. Oke. Berikutnya. Roma Irama hakul yakin bahwa Alawi bukan keturunan Nabi. Sama dalilnya. Qauliyah, kauniyah. Ayat kauliyahnya yaitu apa penjelasan dari Ki Haji Imaduddin, ya, tesisnya yang begitu komprehensif, holistik. Roma Irama mengatakan bahwa teorinya Imaduddin, ya, tesisnya Imaduddin yang dia puji komprehensif, holistik, itu adalah apa? Ayat qauliyah. Wes tuwek ya aja mblakrak to Mbah. Mbah Roma, Kok Roma. bisa kamu itu ya menyamakan omongannya Imaduddin, tulisannya Imaduddin sebagai ayat qauliyah? Al-Quran. Lalu itu dari mana? Ajarannya siapa? Aduh. Yang namanya ayat qauliyah itu ya ayat-ayat apa? Firman Allah di Betul. dalam Al-Quran. Ayat-ayat suci Kamu mau Al-Quran. tanya sama ulama siapa aja yang namanya ayat-ayat qauliyah itu? Ya ayat-ayat Allah, firman Allah yang namanya aja qaul itu diucapkan oleh Allah. Disampaikan oleh Allah dalam bentuk apa? Firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nggak apa-apa kamu kalau juga mau mengatakan bahwa hadis-hadis apa yang disampaikan Rasulullah itu juga termasuk ayat qauliyah, karena memang di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak lain adalah illa wahyu juga. Jadi jangan karena kecintaanmu kepada Imaduddin yang begitu mendalam, terus kemudian kebencianmu kepada Ba'alawi yang juga begitu mendalam, lalu kamu menyamakan omongannya Imaduddin itu sebagai ayat qauliyah. Nah itu namanya kamu keblasuk, itu dusta, itu nggak benar itu Mbah. Benar. Terlalu kamu Mbah. Terlalu Ya. Mbah. Soal kehakul yakinan Mbah Roma Irama itu yang katanya didasarkan atas qaulnya siapa? Imaduddin. Iya. Terus siapa? Sugeng. Manacem Ali. Iya. Gitu. Ya. Loh, kan Imaduddin sendiri itu sudah mengatakan itu sebagai, mengklaim ya, mengakui itu sebagai karya ilmiah. Apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng itu adalah sesuatu yang diklaim sebagai hal yang ilmiah. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Menacem Ali itu juga sebagai diklaim hal yang ilmiah. Kalau orang ngerti cara berpikir ilmiah, ya, yang namanya ilmiah itu tidak bisa dihakul yakini. Betul. Yang bisa dihakul yakini itu hanya keyakinan terhadap agamamu. Seperti kamu apa? Mengimani rukun iman yang 6 itu. Betul Misalnya. betul banget. Roma. Itu kamu hakul yakin. Iya. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat ilmiah itu teorinya, kesimpulan-kesimpulan ilmiah itu harus selalu diragukan, bukan dihakul yakini. Betul sekali. Karena cara orang berpikir ilmiah itu adalah skeptis, Benar. selalu meragukan kesimpulan. Betul. Kenapa? Karena kesimpulan ilmiah itu Mm-mm. bisa salah dan bisa ditemukan bukti kesalahannya sewaktu-waktu. Contoh, dulu ada teori tentang asal-usul kehidupan, teori abiogenesis, lalu dibantah dengan teori biogenesis. Dulu ada teori-teori fisika konvensional, Iya. lalu ada teori baru fisika kuantum. Mm-mm. Lalu apa? Ada teori tentang kapitalisme, terus kemudian berbantah-bantahan dengan sosialisme yang sampai sekarang nggak selesai bantah-bantahnya. Jadi apa? Kesimpulan ilmiah itu bersifat apa? Kebenaran yang relatif, tidak bisa Betul. dihakul yakini. Betul. Berbeda dengan kebenaran agama yang kamu yakini, diyakini oleh masing-masing pemeluknya itu hakul yakin. Itu karena keyakinan
agama. Kalau ilmiah ya udah bisa dihakul yakin. Lalu kalau kamu hakul yakin terhadap kesimpulan ilmiah, ya udah sampai kiamat gak akan berubah. Betul. Coba Roma Irama itu dulu pernah sekolah dapat teori biologi dari gurunya. Oh, asal usul kehidupan itu dari benda mati. Ini teori abiogenesis seandainya Roma Irama hidup pada zaman dulu. Lah karena dia itu hakul yakin, ya sudah, meskipun ada perubahan teori tentang abiogenesis menjadi biogenesis, dia tetap hakul yakin pada teori yang lama itu sampai mati. Nah itu kalau begitu itu tidak bisa berpikir ilmiah. Betul. Jadi begitu ya. Nah, ya sudah. Memang saya akui Mbah Roma Irama ini cocoknya ahli di bidang perdangdutan. Ahli di bidang perdangdutan. Ahli agama juga enggak. Wong ngomong tentang ayat Aulia aja salah. Apalagi ahli tentang nasab juga bukan. Betul. Jadi orang itu sebenarnya mesti membedakan antara kebenaran hukum dengan kebenaran ilmiah. Nasab itu memang bisa didekati dari kebenaran hukum dan kebenaran ilmiah. Tapi kalau kebenaran hukum itu kebalikan dari kebenaran ilmiah sifatnya itu. Kebenaran hukum itu harus dianggap pasti. Nah, misalnya Mukidi itu sekarang terkenal anaknya Sumini. Itu dianggap kebenaran pasti. Iya. Nah, kebenaran itu dianggap tidak benar ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Mukidi itu ternyata anaknya Painem. Nah, disitulah baru batal nasab antara Mukidi dengan yang dianggap ibunya tadi, kemudian terbukti bahwa ibunya itu adalah Painem. Itu disebut dengan kebenaran hukum, di mana dianggap pasti ketika belum dibatalkan. Itu cara berpikir hukum. Iya. Nasab itu juga berkaitan dengan hukum. Benar. Ba'alawi dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad, itu perspektifnya juga hukum, harus dianggap begitu sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkan itu. Betul. Tapi pengadilan juga tidak akan bisa membatalkan itu. Kenapa? Karena itu merupakan suatu suatu kesimpulan hukum yang sudah turun-temurun dari abad ke abad, yang dikatakan sebagai sughroh wal istifadah di dalam ilmu nasab itu. Kamu hanya bisa membatalkan orang per orang kalau di pengadilan itu. Misalnya ada Habib A itu, kamu mau membatalkan nasabnya, ya harus lewat pengadilan. Nggak bisa cuma ngomong begini, nggak bisa. Tapi kalau kamu membantah tok, menafikan, omong kelobot begitu dengan alasan begini begitu, ya nggak apa-apa. Tapi artinya pengertiannya kamu tidak bisa membatalkan. Nah itu cara berpikir hukum itu seperti itu. Iya. Nah, jadi beda dengan cara berpikir ilmiah yang harus skeptis, harus meragukan kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang sudah ada, itu semuanya harus diragukan. Sampai nanti kemudian muncul teori baru, kesimpulan baru, itu pun juga diragukan. Nah, itu cara berpikir ilmiah itu seperti itu. Betul sekali, mantap jadi sekali. Begitu ya, nggak ada ya. Ilmiah kok aku yakin. Iya kok rukun iman kok aku yakin gitu. Jadi begitu, Mbah Roma Irama ya. Jangan dibiasakan berdusta, itu berdosa. Apalagi menyangkut nasab orang lain. Ba'alawi itu iya. berabad-abad tuh, jumlahnya banyak orang. Nanti pahalamu habis. Di seluruh hidupmu dari kamu katakanlah mulai dewasa sampai tua sampai mati, nanti habis dikuras dosa-dosamu terhadap Ba'alawi itu ya repot, karena jumlahnya keturunan Nabi Muhammad dari ada Ba'alawi jumlahnya sangat banyak. Nanti pahalamu habis dikuras malah jadi minus. Wah, repot itu nanti kamu di akhir. Nih, kenapa gak datang Gang waktu di Rabita Alawiyah? Buktikan dong ilmu Anda. Seberapa besar, seberapa tinggi ilmu Anda mengenai filsafat. Ayo dong, datang. Faktanya nggak datang si Sugeng ini, ya kan? Katanya ahli DNA, Sugeng.
Sama aja seperti Imaduddin bin Sam'un dan komplotan begal nasab. Ya, baru lagi si Gus Sugeng ini katanya ahli DNA dan lain-lain. Kenapa nggak datang? Datang dong seharusnya. Wahai Sugeng, Profesor Sugeng, apakah Anda takut? Ya, nampaknya komplotan Imad ini takut, teman-teman. Takut kalah argumen dengan para habaib Ba'alawi dari Rabitah Alawiyah mengenai nasab Ba'alawi ya, seperti itu. Bilang aja Sugeng, Anda takut untuk berdebat, takut karena kualitas bicara Anda kurang tidak seperti para habaib Ba'alawi, tidak seperti kelompok Rabitah Alawiyah. Bilang aja takut ya, seperti itu. Kasihan ya, rungkat dia guys ya. Aduh, kasihan banget. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.